sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini berada di salah satu majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah majelis yang dinaungi dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat sayyahun, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis yang merupakan salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah majelis yang menjadi sarana terbesar agar kita senantiasa istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan sarana terbesar terjadinya perubahan dalam diri kita yang tadinya buruk menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu yang berkaitan dengan masalah ad-dakwah, dengan masalah dakwah, masalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan edisi kali ini sesuai request dari panitia kajian, yaitu tentang pantaskah seseorang berdakwah sementara dia adalah pelaku maksiat? Pantaskah seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sementara dia meninggalkan yang ma'ruf dan dia melakukan yang munkar? Sebelum itu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama dakwah itu dilakukan dengan ikhlas, selama amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan dengan ikhlas, dan yang kedua dengan mengikuti arahan dari Rasulullah SAW, maka memiliki keutamaan yang sangat menggiurkan. Saudara-saudara kita, bapak-bapak ini jauh-jauh datang ke sini juga dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar, karena mengingat keutamaannya begitu besar. Terlalu panjang dan terlalu banyak kalau kita bahas secara detail tentang keutamaan dakwah. Namun poin-poin utamanya secara singkat adalah bahwa dakwah itu adalah amaliyah para nabi dan rasul. Bisa dibayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kegiatan dan aktivitas manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu para utusan Allah. Lalu kita lanjutkan estafet perjuangannya, kita lanjutkan. Maka betapa mulianya profesi, atau mungkin bukan profesi, kegiatan, aktivitas dakwah para rasul, yang mana mereka berdakwah kepada umatnya masing-masing, kecuali Rasulullah SAW dakwah untuk seluruh manusia, seluruh penjuru bumi ini, dan juga bahkan kepada bangsa jin. Maka siapapun yang terjun di dunia dakwah, di dunia tabligh, di dunia amar ma'ruf nahi munkar, mereka adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, termasuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau, dan tidak ada wahyu yang turun ke muka bumi ini setelah wafatnya beliau. Maka yang ada adalah para pewaris Nabi SAW.
yaitu para ulama. Rasulullah menyatakan, innal ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham walakin warasul ilma faman akhadahu bihadzin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan berupa ilmu. Maka siapa yang mengambil bagian dari warisan para nabi yaitu ilmu, dia telah mendapatkan bagian yang besar. Maka bagaimana tidak tergiur kita menjadi salah satu bagian dari penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dakwah, amal ma'ruf dan nahi anil munkar. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah kalau kita dikasih hadiah berupa kendaraan paling mahal, pasti kita senang? Ada salah satu mobil, contohnya ini, salah satunya saja Lamborghini Madura. Memang mengambil nama dari Indonesia, dari Pulau Madura. Yang sebelumnya Lamborghini mengeluarkan produk yang ada tipe Java, mengambil dari kata Jawa. Lamborghini Madura seharga 42 miliar. Ada yang punya di sini? Ibu, ada yang punya? Harganya 42 miliar. Dan masih ada yang lebih mahal dari itu. Ini hanya salah satu contoh. Maka Rasulullah menyatakan ketika mengutus Ali bin Abi Thalib pada peristiwa perang Khaybar, ketika itu Rasulullah di malam hari mengatakan bahwa setelah sekian lama kita mengepung benteng Khaybar dan tidak takluk mereka, maka demi Allah besok benteng Khaybar yang dikuasai orang Yahudi akan runtuh. Besok kaum muslimin akan memenangkan perang di bawah kepemimpinan komandannya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai dia. Maka para sahabat pagi hari selesai sholat subuh berkerumun di hadapan Rasulullah SAW. Mereka berharap mereka lah yang dipilih menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Lalu Rasulullah mencari seseorang yang tidak beliau temukan, dan beliau bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, beliau sedang sakit mata, yang dengan sakit matanya itu beliau sampai tidak bisa berjalan karena parah sekali. Maka kata Rasulullah, tolong hadapkan kepada saya. Maka dibawalah sahabat Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, dan kedua mata Ali bin Abi Thalib ini diludai oleh Rasulullah dan langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa kita tiru nih? Ada orang sakit mata, sini saya ludahin. Kebetulan saya habis makan jengkol sama petai. Itu ludahnya Rasulullah SAW. Kita bisa praktekkan dengan ruqyah atau dengan, tapi urusan dikabulkan atau tidaknya urusan Allah. Karena Rasulullah memiliki keutamaan tersendiri, memiliki mukjizat, langsung sembuh saat itu. Dan Rasulullah menyerahkan royah, menyerahkan panji Islam kepada Ali bin Abi Thalib. Dan salah satu pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib adalah, beliau mengatakan, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun min humrin ni'am. Wahai Ali, sebelum kamu sampai di perkampungan mereka, ajaklah mereka kepada Islam. Dakwahi dulu sebelum perang. Jangan main sabet, jangan main dobrak. Ajak dulu mereka ke dalam Islam. Karena sesungguhnya seseorang, satu orang saja mendapat hidayah dari Allah dengan sebab kamu. Hanya satu orang. Satu orang menjadi sebab, dengan sebab kamu dia dapat hidayah. Dengan sebab dakwah kamu, dengan sebab ceramah kamu, dengan sebab nasihat kamu, seseorang dapat hidayah dari Allah. Maka pahalanya lebih baik dari unta merah. Pada saat itu unta merah adalah kendaraan termahal dan harta yang paling mahal.
Dan ucapan di dunia ini yang terbaik, ucapan yang terbaik adalah ucapan orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat 34 Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah ucapan yang lebih baik dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini berupa pertanyaan, adakah ucapan yang terbaik dari orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Tidak ada. Saking baiknya kegiatan dakwah, kegiatan tabligh, kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah ucapan yang disampaikan para pelakunya, ucapan yang tertinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini harus terus berjalan. Karena dakwah ini menjadi sebab terjaganya manusia dari bencana, dari mara bahaya. Ketika sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan turunkan azab secara merata. Allah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya fitnah, bala, musibah, bencana, azab yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang-orang zalim saja, tapi semuanya. Orang-orang yang baik pun akan terkena imbasnya, kecuali kalau mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah tidak akan mengangkat bala ini walaupun ada orang-orang salih di tengah-tengah manusia. Salih saja tidak cukup, tapi harus ada muslih, orang yang melakukan perbaikan. Seandainya banyak orang saleh untuk dirinya sendiri, dia saleh, dia ahli ibadah, dia rajin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang muslih. Beda ya, saleh dengan muslih. Kalau saleh, saleh sendiri. Kalau muslih, dia saleh, dia memperbaiki orang lain juga. Inilah yang menjadi penyebab tertahannya murka Allah Subhanahu wa taala ketika banyaknya orang yang masih melakukan islah, melakukan perbaikan-perbaikan di tengah umat. Harusnya kita sangat merasa berjasa kepada orang-orang yang melakukan perbaikan tadi. Karena dengan sebab adanya mereka, azab Allah ditahan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang peduli, walaupun di tengah-tengah mereka ada orang soleh, Allah akan kenakan timpakan azab secara merata, bukan hanya kepada para pendosa saja. Jadi sangat banyak Bapak Ibu jamaah sekalian keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar dari dakwah ini. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, amar ma'ruf adalah ibadah yang mulia yang tentunya ada aturan mainnya di sana. Para ulama merangkum bahwa rukun dari amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4. Dan nanti salah satunya yang akan kita bahas. Rukun dari amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4. Yang pertama subjek, yang kedua objek, kemudian yang ketiga konten, yang keempat proses. Apa itu? Subjek artinya rukun yang pertama, yaitu berkaitan dengan pelaku dakwahnya, sang dai-nya. Itu ada pembahasan secara detail, secara tersendiri tentang siapa pelaku dakwah itu, siapa yang pantas melakukan dakwah itu. Maka poin pertama yang harus diperhatikan adalah subjeknya, pelakunya, yaitu dai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah objek.
Dan yang terakhir yaitu proses amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Ada pelaku, ada objek, ada isi dari dakwahnya, yang ketiga proses dakwahnya itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idealnya untuk poin yang pertama yang kita bahas, karena babnya tentang pantaskah memberikan nasihat, pantaskah berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar seorang pelaku maksiat, seorang pendosa. Maka berarti kita fokus kepada rukun yang pertama, yaitu tentang sang dai atau pelaku dakwahnya. Kita sementara skip dulu pembahasan tentang objek dakwah, tentang apa itu ma'ruf dan munkar, dan proses dakwah itu sendiri. Ada waktu tersendiri untuk membahas. Nah, kita akan fokus kepada poin yang pertama, yaitu pelaku dakwah. Di mana pelaku dakwah ini sejatinya berlaku bagi siapapun. Beban dakwah ini berlaku bagi setiap muslim dan muslimah. Memang ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki, itu idealnya. Tetapi secara asal, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Setiap dari kita punya kewajiban dakwah sesuai kemampuan masing-masing. Bukankah Rasulullah telah menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Ini subjek dakwahnya, pelakunya adalah orang-orang yang punya kewenangan. Tangan di sini artinya kekuatan, kekuasaan, kewenangan. Yang kedua, kalau tidak mampu fabilisani, maka dengan lisannya. Ini adalah wilayahnya para dai, para kiai, para ustaz. Harusnya menasihati dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hatinya mengingkari kemungkaran tersebut, dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya berlaku bagi siapapun dakwah ini dan amar ma'ruf nahi munkar itu. Namun, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara membahas tentang idealnya dulu. Baru nanti mengerucut bagaimana kalau orang yang tidak memenuhi kriteria, status hukum dakwahnya bagaimana, dan hukum-hukum yang berlaku bagaimana. Idealnya, syarat-syarat yang harus dimiliki seorang dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang poin inti ada 3. Jadi ada 3 syarat, dan nanti ada tambahan adab-adabnya. Harus memenuhi syarat. Yang ketiga, yang kedua adalah ada adab yang dimiliki oleh sang dai tersebut. 3 syarat itu, yang pertama adalah dia harus muslim tentunya ya. Karena mengajak kepada Islam, ke jalan Allah, berarti harus muslim. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah mukallaf, sudah balik, sudah terkena beban syariat. Dan yang ketiga, al-qudratu wal istita'atu, memiliki kemampuan, memiliki kemampuan dalam dunia dakwah. Islam, balik, dan qudrah, punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukannya. Namun ada sifat-sifat yang harus dimiliki. Ini saya singkat saja karena nanti poin intinya di bab yang kita bahas. Ada sifat-sifat, adab-adab yang harus dimiliki oleh para pengusung dakwah. Di antaranya yang paling pokok tadi di awal sudah kita bahas, adanya keikhlasan. Dakwah dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam mencari dunia, apakah mencari harta, mencari wanita, mencari kedudukan, mencari sanjungan dan lain-lainnya. Kalaupun dia dapatkan itu semua, tapi dia tidak pernah mencari itu semua. Dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
mengikuti contoh Rasulullah SAW. Bukankah kita melanjutkan perjuangan beliau dalam dakwah, maka style gaya dakwah kita sebagaimana gayanya Rasulullah SAW. Yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, sifat adab yang harus dimiliki seorang dari para pemberi nasihat, para pelaku amar ma'ruf nahi munkar adalah berilmu. Karena dia sedang menyampaikan ilmu. Bagaimana dia akan menyampaikan ilmu kalau dia tidak berilmu? Seperti orang yang berperang tidak bawa senjata, ya. Maka ilmu ini sangat penting bagi para dai, para penyuluh kebenaran. Yang keempat, nah ini akan kita bahas secara detail, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Dia berilmu dan dengan ilmunya dia berdakwah, dia sendiri mengamalkan ilmu tersebut. Tambahan lainnya adalah harus punya tarifku, kasih sayang, al-lutfu, kemudian lemah lembut, al-hikmah, bijaksana, as-sabr, punya kesabaran, ya, dan juga memberikan kabar gembira dan membuat sesuatu sederhana dan mudah dan tidak mempersulit. Ini idealnya. Ya. Jadi lengkap sudah. Muslim syaratnya balik, kemudian punya kekuatan, punya kemampuan, dan punya sifat-sifat ikhlas, mutaba'ah, mengikuti Rasul, kemudian berilmu, mengamalkan ilmunya, memiliki lemah lembut, sabar, hikmah, memudahkan orang lain dan tidak mempersulitnya. Kemudian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang-orang yang bergerak di bidang dakwah? Bergerak di bidang dakwah ini bukan hanya ustadznya saja, tapi semua pegiat dakwah, dai-nya, ustadznya, kemudian juga para panitia kajian, para takmir masjid, seluruh tim yang tergabung dalam dakwah ini adalah para pegiat dakwah. Bagaimana kalau ada seorang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, tapi dia sendiri meninggalkan yang ma'ruf, bahkan dia melanggar yang munkar atau melakukan yang munkar? Dengan kata lain, pantaskah seseorang berdakwah, memberi nasihat kepada orang lain sementara dirinya sendiri melakukan maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sangat hafal dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, itu di dalam surat As-Saff, ya. Surat As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Ini yang dijadikan landasan dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kamu mengajak orang kepada kebaikan, tapi kamu sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Kamu melarang orang lain dari kemungkaran, tapi kamu sendiri melakukan kemungkaran itu. Kenapa engkau lakukan itu, wahai orang beriman? Lalu Allah mengatakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah. Kita garis bawahi. Sangat besar kemurkaan Allah bila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kalau ayat ini kita pahami sekedar terjemahannya saja, maka saya yakin tidak ada orang yang mau berdakwah. Kenapa? Karena tidak ada yang maksum setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, Rasulullah adalah orang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Baru akan melakukan kesalahan, Allah tegur. Jika ada tamu-tamu dari pembesar-pembesar
sahabat Nabi yang miskin buta. Dan tamu-tamunya Rasulullah, para pejabat, para pembesarnya musyrikin Quraisy merasa tidak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Umi Maktum. Sementara Rasulullah waktu itu punya semangat, punya ambisi, barangkali pembesar-pembesar ini bisa masuk Islam. Kesempatan emas mereka datang ke sini. Lalu mereka tidak merasa nyaman karena kedatangan Abdullah bin Umi Maktum yang buta dan miskin. Maka raut wajah Rasulullah berubah menjadi terbuka masam karena kedatangan dari Abdullah bin Umi Maktum ini, dan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nabas. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Yang berbuka masam dan berpaling itu Rasulullah SAW. Langsung al-siddiq yang berwajah cemberut, berbuka masam dan berpaling itu Rasulullah. Ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang buta. Padahal tahukah kamu bahwa lelaki yang buta dan miskin datang ini untuk membersihkan dirinya dan dia mencari ilmu yang tadi para pejabat musyrikin belum tentu seperti itu. Wahai Muhammad, teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan Rasulullah SAW baru akan membuat salah langsung tegur, karena Rasulullah maksum terjaga dari perbuatan dosa. Contoh lainnya ketika di antara sebagian istri Rasulullah cemburu kepada Maria Kiptia, salah satu wanita Rasulullah SAW, karena setiap pagi Rasulullah itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu setiap selesai sholat subuh beliau akan duduk di masjid dikelilingi oleh para sahabat sampai matahari terbit. Apakah Rasulullah berpikir atau Rasulullah menyampaikan nasihat? Pokoknya Rasulullah tidak beranjak dari tempat duduknya selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, Rasulullah akan keliling ke rumah istri-istri beliau satu persatu, mengucapkan salam kepada istri-istri beliau, kemudian menanyakan kabar, ya. Dan itu dilakukan Rasulullah setiap hari, keliling dari satu rumah ke rumah lainnya, karena istri beliau lebih dari satu. Kalau bapak-bapak nggak perlu keliling, ya, langsung cucuk satu rumah biasanya begitu. Nah, maka setiap Rasulullah SAW ke rumah Maria Kiptia selalu disuguhi madu, kasih minum madu, dan Rasulullah menyukainya, diminum madu. Maka sisa madu dan aroma madu masih ada tersisa di mulut Rasulullah SAW, sehingga istri yang lainnya tahu, wah ini dari rumahnya Maria. Kemudian beberapa istri Rasulullah lainnya bersepakat ini saja, kalau Rasulullah datang dan di mulut beliau ada sisa madu, kita sepakat bilang, wahai Rasulullah, menurut Anda kok bau? Padahal nggak bau, ya, tapi kan namanya wanita cemburu. Walaupun itu istrinya Rasulullah, kan juga wanita, dia cemburu. Kemudian para istri itu sepakat, Aisyah,
menjaga. Maka kita umatnya Rasulullah SAW adalah bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Artinya kita ini tempatnya salah dan dosa. Lalu kalau disyaratkan bahwa orang yang berdakwah itu harus nggak boleh berdosa, kira-kira bisa nggak? Ada yang sanggup? Kalau itu dijadikan syarat bahwa orang berdakwah jangan orang yang melakukan dosa, maka tidak ada yang bisa dakwah. Saya mengutip perkataan beberapa ulama. Sebenarnya terdapat juga dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ini saya bawa kitabnya, tapi ternyata harus nyari satu persatu. Saya bacakan kutipannya saja. Ini perkataan dari para ulama. Di antaranya perkataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau sangat terkenal dengan kitabnya Lataiful Ma'arif. Saya baru dapat beberapa hari yang lalu dapat hadiah kitab sangat bagus sekali, Lataiful Ma'arif. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, saya ambil kutipannya saja. Beliau berkata, "Fala budda lil insani minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal wa'di wat tadhkir walau lam ya'id illa ma'sum min az-zalal lam ya'id an-nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun li'annahu la ismata li ahadin ba'da." Kata beliau, hendaknya keharusan, la budda, mesti harus tetap bagi setiap orang yang mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Artinya dia mengatakan la budda di sini hendaknya terus lakukan amar ma'ruf nahi munkar. La budda lil insan minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fala budda di sini maksudnya hendaknya setiap orang terus lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari kemungkaran. Dan juga harus terus memberi nasihat dan peringatan. Seandainya yang mengingatkan hanyalah orang-orang yang maksum, seandainya yang berdakwah itu hanya khusus untuk orang-orang yang maksum, tentu tidak ada lagi yang melakukannya sepeninggalan Rasulullah SAW. Karena sepeninggalan beliau tidak ada yang maksum. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa lanjutkan dakwah, lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan terbebani dengan alasan saya ini enggak belum baik, saya ini tidak terjaga dari dosa. Lalu adakah yang berani mengatakan bahwa sepeninggalan Rasulullah ada orang yang tidak pernah berdosa? Jadi beliau mengatakan lanjutkan dakwah, lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar, lanjutkan memberi nasihat, mengingatkan umat. Dan jangan berhenti dengan alasan tidak ada yang maksud. Kalau alasannya seperti itu, maka demi Allah tidak ada yang bisa berdakwah sepeninggalan Rasulullah SAW karena tidak ada yang maksud. Artinya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalau ada orang yang belum bisa melakukan yang baik dan meninggalkan yang munkar lalu beban kewajiban dakwahnya lalu gugur, tidak. Kewajiban itu tetap berlaku bagi orang yang mengamalkan apa yang dia ucapkan maupun yang tidak mengamalkan. Ini dasar yang harus kita pegang. Sekali lagi, dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak gugur kewajibannya bagi orang-orang yang dia belum bisa melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Tidak gugur, tetap punya kewajiban. Ini poin pertama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kemudian juga yang lainnya dalam tafsir Qurtubi jilid 1 halaman 810, Imam Hasan Basri, beliau adalah seorang tabi'in. Sebagian ulama Irak mengatakan bahwa beliau adalah tabi'in yang terbaik. Sebagian ulama
Siapakah di antara kita yang mengerjakan apa yang dia katakan? Sungguh setan itu berharap bisa menjebak kalian, yaitu ketika seseorang mengatakan saya tidak bisa menasihati orang lain karena saya takut saya tidak bisa melakukan. Ini adalah jebakan syaitan supaya kamu tidak akan ma'ruf nahi munkar. Kalau setiap orang berpikiran seperti itu, lalu siapa yang akan berdakwah? Tidak ada. Coba, wah saya takut kalau berdakwah saya juga belum baik. Terus orang lain juga mengatakan begitu, kan tidak ada yang berdakwah. Kan masih mending, masih mending. Kalau ada lilin, dia bisa menerangi orang lain walaupun dirinya meleleh. Itu masih mending daripada tidak ada lilin sama sekali. Kalau berpikiran bahwa wah jangan jadi lilin, dia bisa menerangi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, diri sendiri hancur, masih mending daripada tidak ada lilin sama sekali. Orang lain tidak mungkin dengan ucapannya ada 100 orang mendapat hidayah dari Allah walaupun dirinya jatuh. Ada manfaatnya, masih ada manfaatnya, sehingga dakwah tidak akan dihentikan. Jangan sampai kita dijebak oleh syaitan berhenti dari menyampaikan kebenaran gara-gara saya nggak pantas kayaknya. Nah, ini diantaranya perkataan dari para ulama. Kemudian, nah ini yang penting Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, maksud ayat tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengatakan tapi dia tidak bisa melakukan yang dia katakan. Itu maksudnya bagaimana? Saya mengutip perkataan dari Syekh Anis Thohir Al-Indonesi, itu dari Indonesia. Syekh Anis Thohir, bukan Anis Baswedan ya, dia gubernur kamu. Syekh Anis Thohir Al-Indonesi, ketika beliau menyampaikan ceramah di Masjid Nabawi, saya ketik, ini sudah beberapa tahun yang lalu, sudah 7 tahun yang lalu, namun manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan luar biasa. Beliau mengatakan bahwa lalu apa maksud firman Allah ketika Allah mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu sementara dia tidak melakukannya. Itu maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan fi farqun baina an tansaha ghayraka wa anta 'ajizun 'anil fi'l wa baina an tansaha ghayraka wa anta qadirun 'alal fi'l. Kita bedakan antara Anda memberi nasihat kepada seseorang. Bedakan, kata beliau. Bedakan antara dua orang. Yang pertama, engkau memberi nasihat kepada orang lain dan engkau tidak punya kemampuan untuk melakukannya, dengan orang yang mengatakan nasihat kepada orang lain sementara dia mampu melakukannya. Ada gambaran dulu ya. Jadi bedakan. Ada orang memberi nasihat kepada orang lain dan dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya, atau ada orang memberi nasihat kepada orang lain dan orang ini punya peluang, punya kesempatan dan mampu melakukannya. Itu beda hukumnya. Tidak mampu di sini itu ada banyak kemungkinan. Yang pertama bisa jadi yang materi yang dia sampaikan memang dia tidak mampu secara, misalkan secara finansial. Saya misalkan ini berdakwah, Ibu, tema pagi ini adalah tentang zakat. Ustaz sudah bayar zakat belum? Wah, saya belum bayar zakat, mau saya ini harus dizakati, bisa begitu. Kan tidak mampu dia melakukannya. Apakah karena dia tidak mampu membayar zakat
yang ketika menyampaikan tema mengajak kepada yang ma'ruf, dia sendiri belum bisa melakukannya. Namun dalam hatinya dia menyesalinya. Beliau menjelaskan. Jadi di antara kita, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mengajak orang lain berbuat baik, sementara kita belum bisa melakukannya. Maka ketika dia belum bisa melakukannya, dia terus menyesali dirinya. Kok bisa ya saya ngajak orang melakukan ini, tapi saya kok gak melakukannya. Maka yang seperti ini, para ulama mengatakan lanjutkan, nasihati orang lain, ajak kepada yang ma'ruf. Barangkali dengan mengajak orang lain kamu termotivasi. Saya sangat senang ketika menyampaikan kajian, karena itu adalah nasihat bagi saya sendiri. Saya menyampaikan tema tentang bermanfaat bagi manusia, itu jadi motivasi tersendiri bagi saya. Ini pribadi saya contoh saja, mungkin Bapak Ibu lebih dari itu. Ketika kita seandainya hari ini belum mampu melakukan yang ma'ruf, tapi kita sampaikan kepada orang lain, ada harapan yang menyampaikan lebih bersemangat nanti dan termotivasi. Masa ya saya menyampaikan kok saya tidak melakukan? Akan terus begitu, akan terjadi perang batin terus dalam hatinya. Kenapa ya saya kok tidak melakukan? Nah, yang seperti ini tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Dia menyampaikan ngajak kepada yang baik, tapi dia sendiri belum melakukannya, namun dia menyesali dirinya. Terus terjadi pergolakan dalam batinnya. Nah, saya disuruh ngisi kajian sehari 2 kali, 3 kali, dan betapa banyak kebaikan yang saya ajak, saya sendiri belum sanggup melakukan semuanya, baru sebagian. Apakah harus berhenti dakwah dengan itu? Tidak. Selama orang tersebut menyesali dirinya, terus introspeksi dan termotivasi dengan dakwah yang dia lakukan, maka itu adalah kebaikan. Atau ketika orang ini mengatakan jangan melakukan ini kemungkaran, dan dia sendiri masih terjatuh di situ, dan dia bertaubat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya. Saya melarang orang lain kok saya melakukannya, kenapa bisa begini? Terus ada introspeksi diri. Maka yang seperti ini insya Allah tidak termasuk orang yang mendapat murka Allah SWT. Nah, yang kedua, antan saha ghairaka wa anta qadirun 'alal fi'l. Orang yang memberi nasihat kepada orang lain dan dia mampu melakukannya, tapi dia tidak lakukan, itulah yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini benar-benar mampu melakukannya, tapi dia enggan dan tidak ada rasa berat di hatinya sama sekali. Dia menyampaikan, ayo Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus bersedekah. Dia punya uang dan dia tidak bersedekah, tapi tidak ada ganjelan dalam hatinya, nyantai-nyantai saja. Ini yang akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Atau orang mengajak, mencegah orang lain dari kemungkaran, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Dia sendiri terjatuh di dalamnya dan dia menikmati itu, tidak ada penyesalan sama sekali. Omongan yang dia lontarkan tidak pengaruh sedikit pun dalam hatinya. Inilah yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini ada seorang bapak lagi berdua sama anaknya. Anaknya merokok, nah si bapak juga merokok. Kata ayahnya, "Le, kamu gak usah merokok, jangan merokok ya. Itu haram." Sebagian ada yang memakruhkan, tapi yang lebih kuat mengharamkan jangan merokok. Tapi bapaknya kelepas terus. Nah, ini yang dimaksud ayat tadi. Dia mampu menghentikannya, tapi dia justru tunjukkan di hadapan orang yang dia ajak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Anis Thohir Al-Indusi, ini juga tentunya dari penjelasan para ulama yang lain, bahwa orang ketika berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, ada kalanya pelaku dakwah ini tidak mampu melakukannya. Dia tidak bisa melakukan yang ma'ruf atau dia terjatuh dalam kemungkaran. Maka terbagi dua. Ada yang ketika dia menyampaikan yang ma'ruf, dia sendiri tidak melakukannya, namun dia menyesalinya. Atau ada ganjalan dalam hatinya, kenapa saya tidak melakukannya? Atau kalau dia berbuat maksiat, dia menyesali dan bertobat kepada Allah, terus berusaha untuk memperbaikinya, maka dakwahnya lanjut dan dia tidak terkena murka Allah dalam ayat. Tapi kalau dia mampu melakukannya, ya, tapi tidak melakukannya, atau dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan santainya, tidak ada penyesalan
Tapi ketika bicara tentang hukum itu lain lagi, harus ada rincian-rinciannya. Tetapi kalau bicara idealnya adalah yang mengajar kepada yang ma'ruf dia sendiri adalah orang yang mengamalkan yang ma'ruf, yang mencegah kepada yang munkar dia sendiri